Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa rancak bana. Basobok jo kami baliak dan sana. Duo kajol. Dia semangat kalau jadi kajol. Iyalah. Konyo jo pajak ko ha. Hajo Haris. Urang nanti langsung mani. Santiak. Ketiaknya bona sam kandi. Cakep. Disukoi dan nak gadi-gadi. Iya. Nak gadi-gadi. 30 tahun yang lalu deh. 8 deh sini ya. Okey. Kedua jo ambo Pepio Kim. Si ambo tu. Ambo Pepio Kim jo. Orang nan lebih mani pada baja tadi manyalino jo gulo saka. Agak nguis ketek. Tapi tetap mani tu. Di kerja samui tu. Kerja samui. Jadi nak jo malam ko awak spesial majo. Spesial apa spesial gitu malam? Awak kedatangan orang yang istimewa. Wah, iya. Saya tahu jo. Kurang awak, dan sana awak je ke jo? Sana awak ya. Tapi Pio ada pepatah mengatakan Pio. Kurang pareso, sio-sio, kurang teliti, tanya diri, kurang batanyo tu sasik jalan. Tu Tentu kita harus batanyo siapa rencana kita, siapa tamu kita kok. Iya. Karena apa rencana kita di rumah penasarannya Pio. Pastilah. Sia orangnya karena mayoritas tokoh-tokoh banyak orang awak di Pekanbaru kini gak apolai nangka maju untuk di Tapi memang orang awak kebanyakan hebat-hebat nak jo. Memang banyak. Salah satunya yang Pio dirang kini yang datang kini itu tokoh Minang yang hebat yang insya Allah akan duduk di situ. Di Senayan tu nak jo. Makanya harus patut kita kupas tuntas malam ini. Kupas tuntas tentang kehidupan beliau. Di sana awak kok. Jadi Pio, nggak usah tunggu lama-lama. Pio langsung aja kenalan tamu kita dan sanak kita tu. Ya. Kunya jo. Di sebelah awak kau jo lah tiba beliau jo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sirawa. Siaran orang awak. Siaran orang awak. Nggak ada kata lain pada Sirawa. Aku terkenal. Itulah dari sono. Itulah viral lah terkenal Pak. Kami keliling se-provinsi Riau tu pasti selalu saya bilang Ajari Sirawa, Pepio Sirawa. Iya. Jadi kalau mencari viralnya kemaya. Jadi banyak nambatannya kan. Apa acara Sirawa antah ambo pun ndak lo jale ambo doh dan jale diimbau ambo datang kan gitu. Iya. Sirawa itu singkatan dari siaran orang awak. Iya. Jadi Pak silakan Pak Buliah apa perkenalkan diri ke dosanak-dosanak awak yang di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana pemirsa Sirawa Riau TV Pekanbaru. Ambo Ikhwanul Ihsan, ambo asli Padang, orang Ampang, Kuranji. Nah, kalau dulu Kuranji itu Ampang itu masuk Pariaman. Tapi pelebaran kota Padang kinilah masuk kota Padang gitu. Tapi secara adat budaya mungkin tidak jauh-jauh beda antara Ampang dan Pariaman gitu. Nah, kemudian Bapak Ambo atau Babako Ambo ke Payakumbuh ke Situjuh Banda Dalam. Jadi orang gaek Ambo, Bapak Ambo almarhum Haji Baridin Sain Datuk Kakando. Nah, kalau Datuk itu biasa namo ndak disabut dong, tapi BS Datuk Kakando Situjuh Banda Dalam. Nah, itulah barangkali kalau sekedar asal muasal suku Sikumbang. Oh, Sikumbang. Nah, suku Sikumbang. Kabaran Sikumbang. Iya lai. Aduh, itu lagunya. Kalau orang rumah Caniago. Oh, pas mana? Pas mana tuh, insyaallah. Iya. Jadi ada tadi jo, orang Situjuh bandanya dalam. Cakep. Bakam buik pinang mudonya. Masua. De ulah kasiah mandalam. Iya. Bagayu suluit mata orang Caniago. Galak unia awak enak. Awak panggil apa atau panggil udah Pak? Agak ragu je di sini kayak rencak Apunan kalama ajo lah jo. Panggil apa aja lah. Nah, beliau tokoh kita ya. Mak apa nyakit nang kecegak aja. Tahu apa aja senang sakit. Tahu. Ndak kalau orang tua tuh, orang nanano tuh ilmu tinggi tuh. Nyon alun jo apa? Alun tak kilek lah. Tak kalam itu. Nampak dia jo kalam. Tapi jangan telonsong aja jo. Alun lo tua bana ko do jo. Itu bak kata orang bak pinang mudo siraiku tua alun mudo talampau jo. Cocok. Pas. Tua alun mudo talampau. Samu Pio gak tujuh Pak. Oke. Baik kita cerita sedikit Pak. Tadi
apa mengatakan bahwasanya suku si Kumbang. Berarti apa laya di Padang atau? Nah, kalau laya memang kami keluarga memang asli Minangkabau Bana. Jadi mulai dari datuk, nenek, bapak, ibu itu menganut falsafah Hawa karatau madang diulu babuah babu ngobalun. Marantau lah hambo dahulu dek di rumah bagu ngobalun. Nan kecek kakek dulu kau orang gaeknya. Mako apa jawe orang gaeknya? Apa jawe orang gaek waktu itu Jo? Taruhan lah dia Jo. Iyanya macam-macam lo kok jawe. Jadi kok pai anak kapasa hiu Bali balanak Bali. Ikan panjang Bali dahulu. Kok pai yuk pai kamarantau. Dun sanak cari, induk cari, kawan cari. Tapi induk samang cari dahulu katanya. Maka orang Minang merantau ndak ada nama karajo nam buruk-buruk anu ndak ada jo. Sebab nyo marantau nyo cari induk samangnya nyo cari dulu. Walaupun misalnya bantu gai ambo caritonyo tamat dari situ Juah Banda Dalam setingkat SD itu namanya BU Bustanul Ulum di situ Juah. Itu lari dari kampung Karajo mandobi menjual air pakai gerobak. Nah itulah Karajo gae. Iya. Jadi nak jo orang awak koko memang yo kalau karantau tuh 5 bumi dipijak kecilnya loh kan. Di situ kita buka lapak. Di situ dia buka lapak. Makanya orang awak koko ndak ada jadi pembalap dah jo. Ayo, nyo setiap tikungan nak aku bisa menggalih si koko macam. Jadi kalah taruhnya. Betul. Yang pertama orang awak tuh mau suka menggalih karena menggalih itu capek untuk menaikkan karir gitu ya Pak ya. Iya. Kebanyakan. Tapi apa awak kok kalau saya lihat dari apunyo beliau kok ndak menggalih kok jo. Enggak ya? Bisa lah cerita dulu pernah Pak kok tampil di Riau TV kok kemajo. Pernah dulu. Sabalun kok jo. Di saat apa kok masih dinas. Boleh lah Pak cerita stek Pak. Kalau dinas ambo lah cukik keliling. Jadi awal kuliah di Padang, ambo alumni Universitas Punghata Padang, teknik arsitektur. Kemudian tahun 88 ambo lah Bakarajo pegawai honor di Dinas Tata Kota Padang. Kemudian tahun 91 pindah ke Riau menjadi pegawai honor di Dinas PU Provinsi Riau. Kemudian lulus tes pengangkatan itu di tahun 80 ampe. Nah itu di kementerian, jadi lulusnya di Kementerian PU di pusat, tapi tetap waktu itu di Provinsi Riau, kan waktu itu masih ada Kanwil. Nah kemudian PNS tahun 9 ampe, tahun 2000 ambo pindah ke Rokan Hulu, di PU Rokan Hulu. Kemudian sampai 2007 ambo pindah ke Dinas PU Kabupaten Siak, sampai 2003 balik. 2003 balik pindah lo ambo ke Dinas PU Kabupaten Kampar. Nah kemudian 2000 sampai balik ambo mencoba mendaftar kembali ikut asesmen di kementerian di pusat, lulus akhirnya jadi pegawai pusat kembali. Kemudian 2015 2016 ambo ditempatkan di Riau, Kepala Satker Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PUPR. Kemudian 2018 balik ambo ditempatkan di Sumut, Kasatker di Sumatera Utara. Nah 2009 balik dipindahan lo balik ke Riau. Alhamdulillah menjadi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Kementerian PUPR sampai pensiun. Jadi kalau kini Pak Kece orang Melayu, orang Malaysia kok askar tak berguna nama kini. Askar tak berguna. Iya. Jadilah malang melintang mah. Lumayan, alhamdulillah. Jadi kalau pai dinas kama tuh Pak tuh keluarga bawa satu pindah bawa tuh. Itu resiko nan tinggal jo, nan dibawa jo. Oh gitu. Kalau awak ndak bisa pulang tentu orang rumah nama Nuri kesinan gitu kan. Nah tapi intinya barangkali Sado tahu baik karyawan yang di Sumut atau yang di Pekanbaru hampir setiap turun ke daerah biasa bawa. Biasa ikut.
Iya. Oke. Bersyukur banana, ini dapat pak nak. Ya, sampai malam kini masih didampingi juga. Alhamdulillah. Ya sahalai itu tinggalnya kan. Wah, Aku kan sahalai lo dinyokan gitu kan. Aku baru caro lagi kan. Mudah-mudahan insya Allah kok hanya maut yang memisahkan. Amin. Tadi kita bercerita tentang keluarga. Ya. Nah, ibu asli orang mana, Pak? Ya, suku Caniago di Pamancungan di Padang. Pamancungan Padang. Ya, seberang Padang, Palinggam. Palinggam Nah, ya. kalau papanya orang Solo. Oh, bapak orang Solo. Iya, orang Solo. Solo di Solo mana? di mana tuh? Solonya kalau nggak salah Kinari. Oh, Kinari. Kinari kalau nggak salah dake-dake tanah garan atau apa gitu. Iya. Nah, tapi lamo di Padang, di Bandaulo. Jadi gadang di Padang, di Oh, Bandaulo. gadang Padang. Berarti orang gaya mintu apa? Di Padang lah nak. Dulu, kalau kini lah kembali ke alam baka kedua-duanya. Berarti nggak ada pulang-pulang kampung tuh lah. Oh lah, lo namo nan Berarti kalau kampung. pulang kampung kan mah? Nan kampung, tata lah rumahnya ada. Dan di Ulak Karang. Ulak Karang. Kalau Ambo kan masih ada di Ampang. Di Ampang. Iya. Oh. Baralah bana aja tabangnya bangau. Panik Malayo untuk kainggo. Iya. Nah, sabana barabana jauh marantau. Nan kampung tetap di Silau juga. Kayak asli tokoh gitu. Iya. Kok alun keluar sado tetap Halo. seketik. Kuliah baru. Jadi Enggak, Ambo mau ikuti alur aja. Iya. Anak lah para orang. Ampe, alhamdulillah. Anak berapa itu di Siko sadonya? Siko. Jadi kalau kini lah 7 anak nama tuh. Jadi anak 3 laki-laki dan bungsu cik dapat padusi tambah minantu lo 3. Akanlah 7 anak. 7 anak, cucu. Cucu 2. Cucu 2 sepasang. Alhamdulillah. Berarti itulah kayo nama namanya. Oh lah kayo bana. Berarti nan alun tinggal nan bungsu kan? Nan bungsu kolai. Tinggal nan bungsu. Iya. Nama narihan apa? Rekam jejak apa? Di antara sampai anak kau ada? Yang jadi pegawai misalnya di PU. Oh, enggak. Ada ya? Ya, masing-masing. Oh, yang cie yang paling tua yo. Yang paling tua. Si pegawai. Kalau yang nomor 2 punya usaha kopi. Jadi kalau di Pekanbaru anak-anak muda mungkin tidak asing yang namanya Chinos Coffee Space. Nah, itu di Panam Ecuador, di Belibis, di Sukajadi ado, di Gobah ado, di Jalan Riau pun ado. Nah, itu anak yang nomor 2. Yang nomor 2. Ya, inyo tamat perhotelan di Jogja. Jadi pulang kemari waktu Covid daripada mulai coba buka-buka kecil-kecilan. Alhamdulillah situ pula rezeki kan gitu. Iya. Nah, siapa nama anak Pak? Tarik. Jadi Tarik Kemal. Berarti itulah owner Chinos. Ya, ini yang maci itu. Tapi mengelola tetap sadonyo. Iya. Oke. Oh, itu pasti besok kita ramekan. Minum kopi ke situ sana, namanya Chinos sana. Iya. Sana awak nan punya tuh. Iya, tapi tetap bayar sana. Jadi apa kuliah di ya, Pak? Ambo di Padang. Di Padang ya? Di Universitas Bung Hatta Padang di Teknik Arsitektur. Iya tawa ya tawa. Oke. Berarti Pak kok merancang bangun kok Jo. Iya nak. Iya. Berarti apa tuh arsitek ya? Ya, arsitek. Oh gitu. Oh itu makanya Pak dinas di PU. PU ya? Iya. Oh gitu. Ya PU yang PUPR kok yang di mana kok Pak? Kantor Ambo yang di Arifin Ahmad. Ada di sebelah kantor PWI ada lambang kementerian. Oh iya. Lambang apa di situ? Ya nak Indrapomi dulu. Nak beda. Enggak, Indrapomi beda. Kalau Indrapomi kan di kota. Di kota ya. Jadi PU itu ada PU kota, ada PU provinsi, ada yang kementerian. Iya. Yang di kementerian. Di kementerian. Berarti Pak labara lah mau kini kok jadi laskar tak berguna. Lah 2 tahun. Lah 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun kok apa kegiatan apa? Banyak. Kalau kegiatan alhamdulillah ndak kurang-kurang. Jago subuh, mau urus buruang. Mamandian buruang, makan buruang, lanjut bonsai. Jadi ndak ada kekurangan karajo lah kan gitu. Nah, kalau siang kadang-kadang lagi santai sambil ngopi, upload TikTok. Kemudian Ambo pun punya channel YouTube lah di like, di subscribe YouTube Ambo ndak alun. YouTube alun tapi di TikTok alah. Jadi di TikTok alah kawan. Sahabat Ikhwanul. Iya. Namanya Sahabat Ikhwanul. Nah, itulah
paisi waktu parintang-rintang hari supaya baputa jo kinci-kinci kan gitu kan. Kodak buntulnya Samo Vio jo ajo mau undang Ambo pasti bacari. Sia Ikhwanul Ihsan bacari gitu kan. Nah, jadi Ambo pun sebelum mengundang narasumber biasa kan dicari tahu kok. Sia orangnya apa, latar belakang segala macam. Nah, gitu. Oh, jadi apa Ambo podcast orang-orang tertentu termasuk tadi Mauta Pak Sarul Aidi. Itu pernah Pak undang. Pak Markarius. Markarius Anwar. Ya, itulah Ladojo di Sikoto. Yang Dr. Ihsan. Jadi banyak lah gitu. Tergantung semua latar belakang disiplin ilmu awak kaca sadoyo gitu. Nah, itu tuh yang untuk YouTube kalau barala mau Pak. Alun Mas Amboraso barangkali masih sekitar 7-8 bulan. Oh, baru ya, tapi lah banyak narasumber yang Pak hadirkan Alhamdulillah, di situ. Lai. Dan setiap diundang lain namuh lah orang tuh kan. Iya, mungkin tadi de hubungan baik tadi. Iya. Berarti Pak Sarul kalau lama jo berhubungan baik dengan Pak Sarul Aidi semenjak Karajo karena Pak Sarul itu di Komisi 5. Nah, Komisi 5 itu mitranya kan antara lain Kementerian PUPR, Desa, Kementerian Perhubungan. Nah, sehingga kalau di Siko selalu joinyo lah sama-sama. Kadang-kadang nggak Jona apapun pekerjaan awak kalau hubungan tuh lah dijalin dengan baik. Rasanya gampang sesadonya. Padahal kan beliau tuh sangat-sangat sibuk. Sangat sibuk, tetapi bisa hadir. Insya Allah pun di Siko nanti akan hadir gitu. Dia Pak Oko memang kreatif ya dia ya. Memang nampak orang tekniknya itu sehingga podcast pun beliau punya ya kan. Nah itu di rumah tuh ya Pak ya? Iya di rumah. Bisa lah Jo main ke situ Jo. Bisa. Sabta pula kita. Sabta pula. Oke. Pak cerita Pak. Ya. Sepanjang perjalanan apa sejak mulai dari katakanlah tamat sekolah sampai di fakultas ya kan, selesai dapat gelar. Nah itu memang Bapak langsung memutuskan untuk ikut bagaimana untuk menjadi berbakti lah sama masyarakat Indonesia dengan ikut jadi pegawai gitu kan? Apakah itu langsung terpikir atau sebelumnya Bapak tidak memikirkan itu gitu? Yang untuk jadi pegawai? Yang untuk pegawainya gitu. Jadi Gojo, hampir seluruh mahasiswa Fakultas Teknik itu Amboraso di awal itu hampir 90% barangkali ndak ada yang punya cita-cita jadi pegawai negeri itu. Ndak ada ya. Nah, itu. Waktu itu trennya pasti selesai kuliah pingin buka usaha surang. Kalau yang arsitek biasanya pingin buka konsultan. Kalau yang sipil dan lain-lain pingin buka jadi kontraktor kan gitu. Pengusaha lah. Itu. Jadi hampir ndak ada tuh yang tak pikir, Ambo pun ndak tahu aku Ambo bisa masuk jadinya ke PNS gitu kan. Tapi waktu itu hampir selesai, hampir tamat. Itu kami mahasiswa arsitektur Bung Hatta itu mengadakan semacam seminar dulu waktu itu, mengundang para tokoh-tokoh di Kota Padang terkait bangunan arsitektur tradisional Minangkabau. Nah, waktu itu hadir salah satunya itulah guru Gadang Ambowana, namanya Insinyur Zulfi Sarif. Beliau itu Kepala Dinas Tata Kota Padang. Nah, selesai acara langsung nyhubungi, waang daripada mengecek-ngecek banyak udah ikut mau ndak jadi pegawai di tata kota. Lumayan juga kok, masa ndak nio kan gitu kan. Ya di situ. Dan Ambo dulu aktif menulis baik di Haluan, di Singgalang. Dulu ada harian semangat namanya. Nah, Ambo menulis tetap dulu waktu kuliah, termasuk di Riau Pos mulai tahun 90 sampai sekitar 95 itu hampir tiap minggu. Jadi clipping Ambo tuh masih ada, khususnya yang di Riau Pos sangat banyak sekali. Ambo menulis di Riau Pos dulu. Nah, tahun 90-an ya. Ya, mula-mula Riau Pos berdiri itu. Iya, berarti ya Pak, kok seorang penulis juga, Jo? Bisa jurnalis juga kan? Penulis juga kan brilian. Arsitek iya, jurnalis iya, enak. Multi talenta nama itu, Jo. Jadi dari sekian banyak apa tuh, misalnya Pak kan kerja, tentunya Pak ada juga mengikuti organisasi-organisasi. Nah, apa-apa saja yang jadi memang organisasi itu kadang Ambo nak nio pingin masuk sebuah organisasi, tapi sekedar menumpang namo, ndak ada apa. Dari dulu Ambo nak nio seperti itu.
Apalagi waktu Karajo mungkin tidak sempat karena waktu Karajo itu luar biasa, hampir ke seluruh daerah ya. Mbak Kecik Pio tadi, Mbak Ibu memang acok tinggal daripada anu kan gitu ya. Memang luar biasa kegiatan waktu itu. Tapi sesudah pensiun baru takana kan. Ternyata manusia itu sesibuk apapun, sehebat apapun dia, inyo tidak akan lepas dari sebagai fungsi sebagai makhluk sosial. Nah disitulah mulai datang orang Sikumbang. Mama bantulah kami, awak suku Sikumbang banyak di siku, buat acara supaya awak bisa bergerak. Ayolah, akhirnya ambo ikut di KBSB namanya, keluarga besar Sikumbang Badun Sana. Nah, ambo dek tua sebagai orang tua lah di situ. Macam-macam. Jadi umumnya sampai hari ko di semacam organisasi awak di Minangkabau lah, orang Sumatera Barat. Ada FKMB, Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu kemarin. Kemudian terakhir patang ada IPAPSI, Ikatan Famili Padang dan sekitarnya. Itu organisasi yang paling tua barangkali di Riau Iko ya, sebab berdirinya tahun 67. Nah, kemudian sempat naik di tahun 70-an itu IPAPSI ya, itu ya sangat bagus lah waktu itu. Ambo tahu karena orang gaya Ambo dulu pengurus di IPAPSI juga gitu kan. Nah, kemudian sempat hilang, naik turun, akhirnya patang dibentuk kembali, dan insya Allah mudah-mudahan ada di 8 kabupaten kota di Pekanbaru kok yang ada Dumai, Siak, Pelalawan, Kandis, Minas, banyak itu. Nah patang hari Minggu baru pelantikan ketuanya Pak Erwin Agus gitu. Dalam tahu jo. So kalau pelantikan yang kayak gitu tuh kami tuh kalau yang Minang selalu kami Ambo pun telah tahu, kalau tahu Ambo ajak tuh jadian di situ. Iya. Jadi ya Pak Wak kok banyak juga organisasi. Nah, kalau memang jiwa sosial, jiwa berorganisasi itu ada jo. Mungkin apa karena apa dulunya sibuk sebagai pegawai gitu. Nah, kini kan kembali ke masyarakat banyak ya Pak ya. Nah, apa mungkinlah banyak muncul lihat bahwasanya Dunsanak kita orang awak umumnya mayoritasnya itu kalau di rantau itu pasti sangat solid bana berorganisasi kok. Bahkan banyaknya organisasi Minang yang aktif di rantau atau di Riau kok. Nah, kalau menurut pandang apa sendiri sih gitu kan, bagaimana pendapat apa tentang dengan banyaknya kegiatan organisasi Dunsanak kita yang begitu aktif sehingga bisa merajut silaturahmi orang awak bagi siapa tadi kalau jauh mencari Hindu, hampir mencari suku. Artinya kita kan kerantau tuh mencari Dunsana, mencari induk Samang, nah gitulah. Itu pendapat seperti apa mencari organisasi yang banyak? Yang pertama indah, enak, lamaknya randang tuh. Ketika awak di kampung atau ketika awak di rantau jo? Bangun dia jo tuh. Kalau lamaknya randang di rantau. Di rantau lebih lama. Karena Samu Jawa Mandanga Saluang. Kalau di kampung ketika ambo di Padang Mandanga Saluang, waktu di Padang mungkin enggak terlampauan kan? Tapi ketika awak jauh di rantau orang, rindu sangat. Tadanga bunyi saluang tuh onde baru takana kampuang tuh kan gitu kan. Manitia. Nah, manitia ai mato jan, ai salero jo, ai mato. Ai mato manitia kan gitu kan. Kalau aja ya salemo. Nah, jadi begitulah istilahnya awak di rantau itu. Nah, raso tadi itulah yang kembali merekat, mengikat awak sesama hidup di rantau. Nah, tetapi bagaimana awak di rantau itu kembalilah dicari, oh sama apa suku bantu awak tadi kan? Betul. Tadi mah situ jua, Datuk Ambo orang situ jua mandek sama Ambo babako. Itulah cerita gitu. Jadi dalam kesimpulannya sebenarnya secara umum sah-sah saja, sangat baik sekali ya, dan tidak pernah ada masalah, tidak pernah bacaka. PKDP Pariaman Jo IPAPSI misalnya malah ada pernah baca kan gitu kan, atau Jo Ikla Ikatan Keluarga Luha Agam dengan yang Inko tidak ada masalah. Jadi semakin banyak malah semakin bagus. Kalau mau melihatnya dari satu sisi itu positif-positif saja, baik-baik saja, karena mungkin frame yang melingkupinya pun beda-beda memang gitu. Betul. Tanah datar. Mungkin ceritanya tanah datar di situ. Nggak mungkin lo kan digabung Joiko kan gitu. Tapi yang secara keseluruhan, itulah misalnya ada IKMR, Ikatan Keluarga Minang Riau. Nah, itu masuk sadonyo. Ada lagi
IKM ya, Ikatan Keluarga Minang. Nah, ada yang lain-lain gitu kan. Kini ada FKMB, Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu. Iya, itu kan dilantik saudara yo kabar. Iya, jadi kalau pelantikan alah. Jadi waktu itu pelantikan dilantik oleh Indra Jaya, ketuanya yang dari pusat, hadir kemari, dihadiri Pak Gubernur, Pak Sekda Kota hadir, Sadonyo ikut melantik. Jadi pelantikan lah saya rasa. Iya. Ya, yang si Kumbang yang aja hadir waktu itu ikut meliput Wak Sirawa. Oh iya, itu aja. Ya si Kumbang Bersatu. Ke Kumbang Bersatu ada Pak waktu itu. Di mana? Di Hotel Mutiara Hotel Merdeka ya. Mutiara Merdeka. Itu si Kumbang itu. Karena memang persatuan organisasi suku kini memang menggeliat pulau Pak. Dan banyak pulau enak. Ada Caniago, ada si Kumbang, ada Koto, ada Pilihan, Tanjuang ya kan. Nah, jadi memang seru cerita aku dapat menarik banget aja ceritanya Pak Wak Kojo. Tetapi awak break dulu lah sejenak sejenak kalau yang lewat kok. Rancak Bana. Kini balik di sana. Iya. Jo sama tamu istimewa awak. Iya. Pak Ikhwanul Ihsan. Oke, kita sambung balik cerita kita. Tadi beliau lama tota kita enak lah kita tanya pula sejarah biografi beliau, perjalanan hidup enak. Kini kita pula penasaran bahwasanya patang kita baca artikel beliau enak. Pak Ikhwan ingin mencoba peruntungan pula di kancah politik kampanye. Aku sangat menarik mana yang harus kita jadi mungkin tanyakan. Yang perlu tanya jo apa dasarnya? Nah, apa berkeinginan, berminat dan berniat untuk ikut berjuang di Senayan? Ya, jadi yang pertama mungkin secara pribadi personal seperti yang Ambo sabut pertama tadi, begitu pensiun itu Ambo sibuk dengan rumah, hobi beliaro burung kicau, kemudian punya bonsai, ndak ada memikirkan sama sekali. Ternyata sekian bulan, 6 bulan, 7 bulan itu memang blank, memang agak bantu kosong, bantu hilang ilmu itu gitu loh. Nah, akhirnya pada saat itu orang kantor, Pak bisa Pak besok kita ada seminar, Bapak ngomong narasumber Pak. Oh bisa, masalahnya apa? Bangunan gedung, oke, kan gitu. Tapi ternyata lah pas nio hari H itu emang nggak tahu apa yang akan disampaikan, apa yang anu gitu. Jadi kesimpulan waktu itu kamu pikir-pikir kok kalau ndak diulang-ulang kaji kok memang kece orang lancar kaji di bawah ulang itu kan, memang betul gitu. Nah, jadi makanya kembali buka channel YouTube, membuat podcast dan lain-lain, termasuklah salah satunya kalau memang peluang itu ada, kenapa tidak dicoba kan gitu. Betul. Apalagi 5 tahun di balai di Siko, di Kementerian Karajo, hampir di semua kabupaten kota. Jadi kegiatan Ambo itu ada yang umumnya banyak di pedesaan kan, karena waktu itu COVID kan. Nah, jadi ada banyak karajo-karajo yang berbasis masyarakat. Jadi ada Pamsimas, Sanimas, Pisau, Kotaku, sanitasi desa, sanitasi pesantren, membangun sekolah, rehab, renov sekolah. Nah itu kan adanya di desa-desa umumnya di kabupaten kota. Jadi orang-orang itu pun, Pak coba aja maju Pak, nanti kita dukung sama-sama. Raso kayo pulo kan gitu kan. Nah udah akhirnya diputuskan waktu itu mulo-mulo ingin ke DPR RI, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita putuskan maju melalui DPD. Nah, itu. Artinya gitu maju. Bapak kok tahu bahwa di dalam diriku potensi kok ada kok. Rasonya yang tentu lain. Harus bisa dipakai mungkin untuk orang banyak. Ya enggak Pak. Nah, sementara yang setelah pensiun itu enggak ada itu keluar. Artinya buntu jadinya Pak, dan kan rasonya sih masih bisa berbuat. Tapi kenapa tidak kan gitu. Nah kalau Ambo taruh ndak maju kemari, mungkin akhirnya isi kepala tuh habis di situ aja ya kan gitu. Nah itulah salah satu latar belakangnya. Nah berarti kan Bapak maju kok di DPD ya Pak ya. Nah kini kok kenapa DPD Pak? Aduh itu memang agak susah menjawabnya. Ambo takut ada konflik of interest di dalamnya atau malah menyinggung yang lain-lain. Tapi yang jelas pilihan waktu itu hanya 2, DPR RI mencalon melalui partai, kemudian DPD RI itu perorangan
independen sifatnya, tidak terikat dengan apapun, tidak ada keharusan kewajiban yang lain-lain yang harus dipenuhi, sehingga ambo merasa iko ambo bana aku gitu. Tapi kalau misalnya melalui jalur yang lain, barangkali harus terkotak-kotak atau harus mengikuti aturan sesuai dengan aturan yang ada, wajar, sah-sah saja. Tapi ambo bangsa yang tidak bisa begitu gitu. Nah, maka memutuskan itu mungkin kalau di DPD itu personal sifatnya, independen, Dewan Perwakilan Daerah, makanya mau pilih itu. Berarti bapakku punya kebebasan jiwa gitu. Prinsip. Iko jo, karena memang kalau di bawah naungan partai itu harus ikut. Oh, wajib. Nah, wajib. Iko apa partai harus ikut. Ya, memang harus begitu. Nah, barangkali itu yang dari awal ambo ndak sanggup mengikuti yang seperti itu. Makanya lebih baik kalau bentuk kini kok kan aman aja kan, mau apapun awak karena sifatnya personal pribadi kan, independen benar-benar. Tapi sebelumnya apalah mempertimbangkannya, apa sih perbedaannya kalau awak maju di DPD harus seperti Iko, kalau maju di RI harus seperti Iko gitu. Jo, intinya Jo, Iko Jo bisa berbuat untuk banyak orang, untuk negara, bangsa lain-lain, itu sudah sangat baik gitu ya. Betul. Mau dari jalur manapun, tergantung ajonya, tergantung awak Jo. Awak pangan kok kan gitu kan. Nah, nawa itu ya, jadi gitu. Kalau mau melihat dari sisi besarnya, enaknya, hebatnya dan lain-lain, barangkali ke DPR RI. Karena bedanya jauh dengan DPD. Kalau DPR RI mereka punya hak, ada hak budgeting, ada hak interpelasi, ada hak angket. Kalau DPD mungkin tidak punya hak seperti itu, hanya mengusulkan, memberikan masukan, fungsi pengawasan kan gitu. Kan. Dan orang kini yang mau tanya aja lo, siapa nama anggota DPD Riau 2009 Balai Fatang? Sampai orang. Misarti, Edwin. Incumbent ya? Yang apa? Misarti. Anak ibu apa? Nanjale, pemirsa sekelas dua orang. Nggak apanya yang sampai itu. Nah begitulah. Jadi itulah gambarannya. Apalagi masyarakat biasa yang ndak basuo jo tamu-tamu orang-orang partai orang hebat ini, sedangkan Nadinda Baduo yang tiap hari bergaul dengan orang-orang itu aja ndak kenal gitu. Nah itu ya. Nah, yang tahu memang sampai orang. Iya, jadi awak ndak tahu apakah mereka ini beko salah lo ambo kan gitu kan. Tapi yang jelas itulah bahwa itu harus bisa eksis kembali. Insya Allah mudah-mudahan kalau ambo bisa di situ akan berbuat sesuai dengan tupoksi sebagaimana harusnya, sesuai dengan fungsi dan porsinya. Nah, supaya bisa berbuat lah gitu. Berarti kan dari DPD Koko tugasnya nanti ke pusat itu tuh menyuarakan dari yang apa yang di daerah kok, menyuarakan, menjembatani, ya kan? Kemudian mengawasi. Jadi proyek-proyek APBN yang dibiayai oleh PBN itu yang dikerjakan di Siko kan. Misalnya ada yang Gadang, Patang, Durolis, Dumai, Rokanilir, Bengkalis. Iko jalan tol. Nah, jalan tol Iko Baama Kualunjo sampai kini. Nah, harusnya anggota DPD itu juga ikut memfasilitasi, melihat apa sih masalahnya, mungkin pembebasan lahan, bisa saja ikut. Oh, ternyata masalahnya tuh di Siko. Nah, kami ini diinformasikanlah ke Kementerian PU. Kalau masalahnya ada di Riau, ikut menyelesaikan supaya bisa di kementerian. Kalau permasalahannya barangkali yang teknis atau yang dari proyeknya, bisa perlu disampaikan ke Siko. Jadi ya begitulah namanya Dewan Perwakilan awak kan gitu kan. Oke. Jadi Jo di DPD Koko Jo memang kerja yang memang benar-benar nampak. Harusnya begitu. Alun-alun. Tapi kalau nyo duduk manisnya kan enggak lo Pak ada. Iya Jo banyak Jo udah tahu. Ibaratnya mengemat-ngemat saja. Iya, mengemat-ngemat saja kan boleh Jo, bisa Jo kan gitu tetap kan. terima juga. Oh iya, tapi enggak usah itu cerita enggak. Cuman kan ibaratnya bagaimana awak kok lah duduk di situ tetapi bisa melakukan hal yang semestinya kita lakukan gitu. Nah, kalau untuk kok Pak, istilahnya kalau kita maju umpamanya sebagai wakil rakyat untuk DPR RI, itu kan setahu Aris tuh kalau biasanya untuk Riau itu terbagi 2 wilayah. Ya, Dapil Riau 1, Dapil 2 sama Riau 2. Nah,
Artinya mungkin terdapat di Dapil 1 itu ada 7 kota kabupaten. Kalau untuk DPD sendiri, Jadi Pak, seriau. itu seriau ya? Ya, jadi DPD itu Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau itu dapilnya itu seprovinsi Riau. Intinya layado punya KTP Riau, itu boleh memilih tuh gitu. Oke. Jadi tidak ada dapil-dapil 1, 2 atau berbagi, enggak. Jadi seluruh 12 kabupaten kota di Provinsi Riau bisa memilih. Artinya kita tentu punya target suara, Pak. Nah, kalau untuk DPD itu berapa target suara? Target bukan target sebenarnya. Kalau lihat hasil 2009 balik, pemilu 2009 balik, itu yang paling tinggi 350.000. Kemudian yang paling rendah itu kan ampe, yang nomor ampe itu diangko sekitar 200 sekian ribu. Jadi minimal ya 200-an ribu ke atas. 200.000 Jo, yang harus dikumpulkan. Makanya kini kok kan banyak kok para yang dari DPD kok ke daerah-daerah tuh Jo umumnya. Iya betul nak Pak ya? Pokoknya ke pelosok-pelosok tuh cari suara. Yang tetap di Siko ada juga nak Pak. Karena menghimpun yang di Pekanbaru kok saya banyaknya kan Pak. Dan itu masih sampai kini masih tetap jumlah kursinya kalau untuk Riau itu masih tetap ampe ya, Pak? Ampe ya Pak. Jadi total sadonya yang 29. Jadi dari 29 Beko diambil ampe. 4 yang terbanyak suaranya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya. Kalau Allah berkehendak. Dan itu mereka berjalan sendiri-sendiri sadanya ya Pak? Berjalan sendiri kok Pak maksudnya Jo? Maksudnya sogang, cari data surang, cari kok konstituen surang gitu kan. Saya kita nak perlu nak butuh dukungan bidu atau partai gitu. Enggak di bawah naungan partai itu. Bukan hanya tidak di bawah partai atau berkolaborasi dengan partai, di Undang-Undang KPU memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Aturannya aturannya tidak boleh DPD bergabung, berkolaborasi atau bersama-sama dengan partai. Aturan. Nggak aja tanya Pak kejadian pelaksanaannya. Nggak usah lah, nggak salah. Karena harus nggak berpolitik ya. Nggak mengirit. Iya. Oke Pak. Berarti kan untuk DPD itu lingkupnya gadang. Artinya serial. Nah, begitu banyaknya 350 suara yang harus kita 350.000 yang harus kita kemas. Kalau 350 suara ambo keluarga besar sadonya pun bisa tuh. Nah itu satu hari itu bara wilayah yang jadi gitu Jo, awak punya prinsip hidup masing-masing. Kalau tadi ditanya target, kemudian iko aja target Jo dalam satu hari berapa yang harus awak kunjungi iko kan gitu kan. Ini ambo bertanya aja bertanya Jo Vio. Kau awak deh sama-sama host kok, jadi ambo lah tak biasa lo bertanya kan gitu kan. Iya. Le picayo aja baso presiden Indonesia tahun 3000 lah aduh namo tuh. Le picayo aja. Iko kalau alun kiamat Jo. Picayo. Kan picayo aja kan. Jo. Itu tadi. Jadi jangankan Presiden, DPR RI, Gubernur, DPD tahun 2020 sampai untuk tahun 3000 saja itu namanya sadonya lahado Jo. Tinggal awak sebagai manusia bagaimana berdoa dan berusaha. Dua prinsip dari tawakal itu tinggal berdoa, berusaha, menjapui. Mudah-mudahan kok ada nama awak di situ kan? Iya betul. Yang harus tanya tadi itu. Yang ikhtiarnya jadi ambo tidak ada punya target mau berapa mau apapun tidak ada. Mau ke daerah mau tidak, kalau ada yang menelpon, Bang, kami ada di Siko, datang lawak, ada sana awak Siko datang. Atau di Siak dulu karena pernah lama di Siak. Kemarilah kita sambil cerita-cerita, kita minum kopi sini, ayo. Jadi ngumpul nah. Tapi yang ambo mengumpulkan orang atau enggak ada. Artinya kita tidak memforsir gitu kan. Bukan tidak memforsir, awak jadi sasek awak kadang Jo. Ndak percaya jo Tuhan awak kini kadang. Main santai ya kan. Bukan enggak, salah juga Jo tuh. Ambo ndak lo main santai dong. Ambo serius. Ambo bukan dalam arti santai tidak,
Tapi yang paling penting prinsip itu adalah pasal satunya bagi ambo, baso namo itu lado. Ya. Iya, oke. Tinggal kini bagaimana berdoa, bagaimana berusaha. Oke. Berusaha itu Jo bukan berarti dengan segala-galanya apa, nah tidak. Iya, Sebatas kemampuan. Iya. Contoh tadi ambo diajak oleh seseorang ke Taluk Kuantan. Selesai sholat subuh langsung berangkat. Iya. Tapi kecek Tuhan sampai lipek kain memang 5 watt mato kau nak taluk le do. Pulang. Aku pulang tak jadi. Makanya tak jadi tadi kata luak. Jadi sampai taluk sampai lipat kain memang tak taluk lai, memang badan pun anu karena ambo berdua ambo yang setir surang. Nah, yaudah. Balik ke Pekanbaru. Nah, itu. Jadi ambo tidak memaksakan diri, tapi yang namanya usaha tetap ambo seupayakan seoptimal mungkin. Bukan semaksimal mungkin, tapi seoptimal. Sebatas kemampuan badan. Nah, itunya. Ya, jadi keyakinan apakku juga. Rasa itu Allah ditakar dan tidak akan tertukar. Cuman jangan duduk manis. Jangan mengemat-ngemat saja. Berusaha. Takdir itu bisa bertukar. Iya, dengan doa. Terus kalau seandainya belum terwujud, tetaplah sujud. Nah, kalau tidak terwujud atau belum terwujud, bagi ambo, nah itu pasal 2. Tadi ambo ngecek pasal 1 kan? Nah, pasal 2 dalam ambo tuh justru itulah yang paling baik. Justru itulah yang paling bagus untuk ambo dia gede Tuhan. Betul. Jadi kalau misalnya barangkali Tuhan tuh mengecek, Ikhwanul Ihsan, waang dak lolos tahun niko, dek karano kalau lolos jadi anggota DPD, mungkin yang namanya Ikhwanul itu akan menjadi sombong, akan menjadi ujub, akan menjadi ria, ndak namuh diundang di Vio di Ajolai kan, gitu kan? Atau setiap Vio nelpon, beko yo, ambo sibuk, beko yo, ambo kan gitu. Atau ndak diangkat telepon Vio. Jadi malah membuat lebih banyak mudaratnya ketika jabatan itu ada. Nah, jadi apapun keputusan sesudah pemilu besok harus diyakini itulah yang paling baik. Itu yang terbaik. Jadi insya Allah mudah-mudahan awak tenang, happy saja. Kepada semua keluarga anak-anak sudah paham dengan itu, tim ambo pun kawan-kawan yang menolong pun sudah paham itu. Jadi apapun yang terjadi kita lewati saja. Itulah. Artinya apa kola ikhlas dengan ketentuan apapun yang akan harus wajib. Wajib. Jadi kita mengikuti seperti air mengalir. Itu cocok waktu itu. Cocok. Kok cocok kok asli tokoh kita ya kan. Nanti mudah-mudahan kita doakan ya. Jangan didoakan Jo. Satu lo Jo mencucuk besok itu kan gitu. Siap. Nomor berapa tadi? Nomor. Harus netral Jo, nggak boleh Jo. Tak itu urusan hati, urusan ajo Jo Tuhan di bilik suara. Kalau dan kini ajo nggak boleh jawe itu dong. Tapi tetap kan awak mapukan ke dosa-dosa awak. Baso apa awakku nomornya di situ ada nomor 12. Dua balik. Pas. Dua balik pas. Tuh salusin ayam di kandang. Tadi malam dimakan musang ya. Jadi Pak, kalau seandainya lupa. Jadi Pak, kalau seandainya kok Pak apa diamanahkan dan oleh Allah didudukkan di DPD. Nah, apa yang akan apa lakukan setelah apa doa? Jadi banyak yang bertanya itu apa yang akan dilakukan. Kok iko sih ditanya orang kosado. Bantulah pertanyaan template gitu loh. Yang jale begitu kita masuk satu organisasi, jabatan, kantor, pekerjaan atau apapun, pasti sebelum itu awak cari apa sih barangnya kan gitu. Nah, jadi bantu ambo, lah ambo pelajari apa itu DPD RI, tugasnya, tugas pokoknya, fungsinya, lain-lain kan gitu kan. Jadi bohong atau lip service atau ngoyo atau janji manis. Kalau jawaban ambo atas pertanyaan tadi, Vio, saya akan mengurangi harga BBM, saya akan menggratiskan sekolah, saya akan menurunkan tarif parkir, itu bohong Vio. DPD itu tidak itu. Kalau itu programnya, bagus jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. DPD tidak seperti itu. Dan itu porsinya eksekutif ya Pak ya? Iya, bukan. Jadi apa? Jadi ambo pun. Tapi beko salah pula ya, tapi ya begitu. Jadi program yang jelas
pelajari tupoksi, laksanakan sesuai dengan tupoksinya. Betul. Mengenai mau berbuat apa, nggak ada. Manalah doang anggota DPD bisa apa misalnya teh ya, pupuk gratis, sekolah gratis misalnya kan, atau umroh murah, haji murah. Itu enggak ada mengembangkan itu bukan karena kerajaan itu dia, iya, jadi ya, Pak, akhirnya kan semacam lip service atau semacam janji manis. Nah, makanya Ambo enggak akan jawab itu. Ambo atas pertanyaan Vio, insya Allah mudah-mudahan kalau ada amanah itu diberikan, memang ada rasa Ambo di situ. Bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, dan kita saksikan saja. Mudah-mudahan memang benar demikian. Kalau janji-janji yang lain itu enggak masuk akal. Mending kecuali Ambo ingin jadi wali kota atau mau jadi gubernur, bisa. Ada tanggung jawab memang di situ gitu. Ada wewenang, ada hak untuk itu. Saya hapuskan tarif parkir seluruhnya sekota Pekanbaru, kata wali kota, bisa saja. Bisa, iya betul. Nah, kan gitu. Nah, SD betul-betul gratis 100%. Kenapa tidak? Kan gitu kan? Karena SD itu di bawah kabupaten kota. Kalau SMA sabutnya enggak bisa, karena SMA di bawah provinsi. Nah, kan gitu. Cuman awak masyarakat kadang-kadang yo kan gitu duduk kan. besok kepo kok Pak, nyo tahu mereka apa yang kan ditakut jadi itu yo. Terakhir Pak, kita minta Pak, minta edukasi dari Gia pencerahan karena anak kita penonton sadonya bosnya sabantale tanggal 14 Februari kita kan mengikuti pesta demokrasi kan. Nah, jadi kalau dapat baru anak kita jangan golput, boleh Pak sampaikan Pak edukasi. Silakan Pak. Baik, jadi Dunsana Sirawa, pemirsa Sirawa, jadi barangkali tadi panjang lebar yang kami perbincangkan. Yang pertama Ambo mohon maaf kalau ada salah-salah kato atau nan tagi singgung nan tagisia. Iko dek pandai nambah 2 nan memancing aja tadi itu gitu. Jadi satu lo tabau Ambo kan gitu. Tapi intinya mohon doa, mohon dukungan. Jangan lupa di tanggal 14 Februari awak melaksanakan pesta demokrasi pemilu agar jangan sampai golput. Karena hampir semua ustadz, kiai, guru-guru awak menyatakan kalau awak yang orang baik tidak ikut memilih, maka jabatan-jabatan yang ada tadi akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Nah, itu dia. Jadi pesan Ambo, mudah-mudahan ke depan dengan pemimpin-pemimpin baru yang amanah bisa betul-betul membawa perubahan dari negara ini secara keseluruhan, laksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian serahkan segala sesuatunya kepada yang punya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo tidak minta Ambo pilihlah saya, tidak, tapi silakan dengan hati nurani masing-masing. Kalau memang mempercayai saya, Ikhwanul Ihsan, alhamdulillah saya DPD RI, kartunya warna merah, nomornya nomor 2 balik. Tapi yang paling gampang itu aku pilihlah yang pakai tanjak. Satu-satunya yang pakai tanjak. Jadi kata orang walau bagaimanapun bajunya Minangkabau, tapi pakai tanjak baru. Tapi tadilah ada cerita tadi kan. Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dima ayah disawak, di sini rantiang dipatah. Nah, jangan ayah sungai Siak sedian disawak diminum tarui. Berantiangnya bercocok tanam, awak hidupkan, hijaukan Riau kan gitu. Nah, itulah Minangkabau merantau, prinsipnya seperti itu, Vio. Baik, Amboraso demikian barangkali, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Kalau pergi ke pasar membeli pakaian, cocok. Sudah beli pakaian berarti pisan. Iya. Kalau untuk memilih yang di Senayan, pilih Pak Ikhwan. Siap. Keren. Terima kasih banyak Pak Ikhwan hadir di Sirawa malam kini ya. Mudah-mudahan tercapai segala niat dan tujuan. Amin ya Allah. Jadi Giko disadak sadonyo, kami segenap kru Sirawa malam Giko mohon pamit ya. Kalau ada salah-salah kata mulai tadi mohon dimaafkan. Kesempurnaan ini Allah. Kesalahan ini milik Vio. Ajo Aris. Iya, Ambo Ajo Aris. Ambo Vio Kid. Dan Ikhwanul Ihsan. Ikhwanul Ihsan mohon pamit dari Sirawa malam kau. Insyaallah besok
Nanti om coba lihat. Oke, ya. Jadi kami tutup ya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa Ranca Wana.